Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah Gereja Yesus Gembala. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mengucap syukur atas kasih Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Mari sama-sama kita boleh tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau. Saat ini kami datang Tuhan dengan kerinduan hati kami. Kami membawa hati kami Tuhan hanya untuk berjumpa dengan-Mu. Kiranya Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah ini nama-Mu saja yang ditinggikan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kudus-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mulia Anak Domba bertahta penuh kuasa, ku sembah Engkau, ku tinggikan, ku sanjung megah Anak Domba bertahta penuh kuasa, ku sembah Engkau, ku tinggikan, ku sanjung megah nama-Mu. Yesus, Kau mengasihiku. Yesus menebusku. Yesus, Kau berikan nyawa-Mu disalib bagiku. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk setiap kami ya Tuhan. Sungguh mulia nama-Mu. Mulia Anak Domba bertahta penuh kuasa, ku sembah Engkau, ku tinggikan, ku sanjung megah nama-Mu. Yesusku, Yesus, Kau mengasihiku. Yesus menebusku. Yesus, Kau berikan
Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau limpahkan sukacita surgawi bagi setiap kami. Haleluya, hati kami limpah akan ucapan syukur-Mu Tuhan. Mari sama-sama bersuka di dalam Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Sekali lagi sama-sama pujikan. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Sama-sama katakan. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Sama-sama pujikan. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Sebab hanya Engkau Tuhan yang membuat sukacita kami penuh. Haleluya. Sekali lagi sama-sama kita pujikan. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Katakan. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Dengan bersorak-sorai sama-sama katakan. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu. Ini yang kami rindukan Tuhan. Melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi mengalir, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita.
Izinkan Roh Kudus melawat setiap hatimu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Yesus, Kau Bapa yang baik, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau selamatkan kami Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, haleluya. Kasih Yesus, haleluya. Thank you Lord, we worship you. Kasih-Mu Tuhan terlalu indah, terlalu besar bagi hidup kami Tuhan. Mengucap syukur, darah-Mu Yesus, oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada kesempatan kali ini yang berkumpul untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati supaya hamba-Mu diberi urapan yang berasal dari Roh Kudus. Berkati hati hamba-Mu untuk mengasihi jiwa-jiwa dan memberitakan suara hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh umat-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Beri kami tanah hati yang subur, tanah hati yang siap untuk menerima firman Tuhan. Kami siap sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah masuk di minggu kedua di bulan September ini. Dan di bulan September ini kita punya satu tema yang baru, yaitu hikmat kehidupan. Diambil dari Amsal pasal 9 ayat 10, dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan ini bukan berarti kita lihat Tuhan itu seperti kita melihat sesuatu yang membuat kita lari karena kita takut. Tapi takut akan Tuhan yang diceritakan oleh penulis Amsal ini, yaitu Salomo, adalah orang menghargai, menghormati Tuhan yang ada dan kita sembah. Kita belajar mengenai kekayaan hikmat pada ibadah kali ini dan diambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7 sampai ke 12. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa menyimak apa yang saya bacakan dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7 sampai ke 12. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung, tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Wow, firman Tuhan ini pada waktu saya baca begitu kuat sekali bahwa hikmat itu sungguh penting, dan di balik hikmat ada kekayaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Salomo ini sepertinya orang yang dari awal sudah benar, sudah hebat, cara berdoanya pun luar biasa dan diakui oleh Tuhan. Dia tidak meminta sesuatu yang biasa diminta oleh orang lain atau raja lain, tapi dia meminta sesuatu yang sangat berguna di dalam tanggung jawabnya dan keterbatasan yang dialami Salomo. Tapi ternyata tidak. Waktu saya baca 1 Raja-Raja pasal 3, mulai dari ayat 1 sampai ke 7, di situ ada latar belakangnya, di mana Salomo itu mengambil istri dari Mesir, putri Firaun, dan dibawa ke Yerusalem. Itu sebuah hal yang tidak baik untuk orang Yahudi pada waktu itu. Yang kedua, Salomo masih menyembah dewa-dewa di luar Allah. Di sini kita melihat Salomo pun ternyata tidak lepas dari dosa. Salomo tidak lepas dari kesalahan. Hanya Salomo melakukan satu hal di Gibeon. Dia memberikan persembahan yang besar kepada Tuhan. Dan dia mempunyai hati yang tahu diri sekali. Dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
hikmat, kebenaran, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu karena kasih anugerah Tuhan kepada kita, bukan karena kehebatan kebaikan kita. Dan pada waktu Salomo berdoa, yang dia minta adalah hati yang mau mengerti, dan hati yang mau mengenal Tuhan, dan hati yang cinta akan Tuhan. Kita belajar sekali bahwa dalam kehidupan kita, belajar untuk mengerti apa yang dilakukan Salomo. Hal yang pertama adalah Tuhan yang mengangkat. Salomo sadar sekali bahwa dia menjadi raja itu sebuah privilege, sebuah tanggung jawab yang besar yang Tuhan taruh dalam hidup Salomo sebagai anak Raja Daud yang dipilih menggantikan ayahnya sebagai raja. Dalam usianya yang muda dia berkata, "Aku ini muda, aku belum berpengalaman. Tuhan, aku tahu keterbatasanku." Orang itu harus tahu batas dirinya, sehingga dia akan sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya itu merupakan tanggung jawab yang berasal dari Tuhan. Setiap kita pasti punya tanggung jawab kita masing-masing. Setiap kita mempunyai beban kita masing-masing. Dan itulah Tuhan yang memberi. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7, "Maka sekarang ya Tuhan, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih muda dan belum berpengertian. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya." Bapak Ibu Saudara, ada hal satu yang sangat penting. Salomo di dalam keterbatasannya, di dalam ketidakmampuannya, Tuhan beri tanggung jawab yang sangat besar. Dalam hidup kita juga seperti itu. Tuhan seringkali memberi kita tanggung jawab yang tidak mampu kita lakukan sendiri. Keterbatasan kita bukan berarti kita harus menyerah. Justru saat Tuhan memberikan satu tanggung jawab yang besar melebihi kekuatan kita, kita harus bersandar kepada Tuhan dan tahu Tuhan punya tujuan dan maksud yang mulia di dalam hidup kita. Tuhan seringkali memberikan tanggung jawab yang lebih besar daripada apa yang kita mampu lakukan, supaya kita tahu bahwa dalam hidup kita punya keterbatasan, dan dalam hidup kita tahu bahwa keterbatasan itu akan membawa kita percaya, berserah kepada Tuhan. Jangan pikir Tuhan hanya memberikan sesuatu itu sekuat dan sepengetahuan atau sebisa kita. Tapi Tuhan kadang memberikan beban itu paling maksimal dalam hidup kita, sampai kita berkata, "Tuhan, aku berserah kepadamu." Belajarlah untuk kita ini mengerti. Saat kita diberi beban yang berat, pasti ada tujuan dan rencana Tuhan di dalamnya. Dan permulaan akan hikmat itu adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau kata-kata ini saya balik, ini akan menjadi orang yang mengenal dan cinta, menghormati Tuhan. Di dalamnya pasti akan timbul hikmat. Betul kan? Saat kita mau mengenal Tuhan, mau cinta Tuhan, mau tunduk sama Tuhan, di dalam ketertundukan, di dalam cinta, di dalam hormat kepada Tuhan, akan muncul berkat pada orang itu, akan muncul hikmat pada orang itu, akan muncul pengertian pada orang itu. Saya sampai sekarang masih tercengang pada waktu Salomo menghadapi dua wanita pelacur, wanita yang tidak baik. Dia menghadap Salomo karena salah satu anak dari wanita ini meninggal karena tertindih ibunya. Dan saat ibu ini bilang, "Itu anakku," mereka berebut dan mereka datang pada Salomo. Apa yang Salomo ucapkan? Ya sudah, kalau itu anak masih hidup, supaya adil, penggal saja, belah jadi dua, berikan separuh untuk si ibu yang satu dan si ibu yang kedua. Adil, 50-50. Tapi ibu yang sebetulnya berkata, "Jangan, biarlah anak itu jadi milik ibu yang satunya saja." Salomo pada waktu itu mengerti, seorang ibu tidak akan tega anaknya disakiti. Hikmat yang luar biasa. Asalnya dari apa? Dari takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, menghormati Tuhan. Belajarlah untuk menghormati, mencintai Tuhan, dan kita menyadari saat kita punya tanggung jawab, Tuhanlah yang mengangkat kita. Hal yang kedua, hikmat itu bercerita mengenai pertimbangan. Hikmat merupakan berkat yang tidak ternilai dalam hidup kita.
Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 dikatakan demikian. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Dalam hidup kita, waktu kita berjalan masuk supermarket, kita mau cari roti saja, itu sudah memilih, kita mempertimbangkan roti mana yang akan kita beli. Yang ini lebih empuk, yang ini lebih murah, yang ini paling enak. Dari segala pilihan itu nanti masih muncul varian ini dari terigu, ini dari gandum, ini roti model Jepang. Itu pun membutuhkan hikmat untuk memilih. Itu hal yang sederhana yang kita lakukan sehari-hari. Tapi dalam hikmat itu ternyata ada dua hal. Yang pertama adalah menimbang dan mengkalkulasi. Kita mempertimbangkan efeknya. Kita mempertimbangkan, berhitung nanti akan jadi seperti apa. Kita akan mengkalkulasi setiap hal yang akan kita pilih. Dan yang kedua, dalam hikmat itu pasti akan memutuskan. Sama seperti Salomo berkata, Tuhan beri aku hikmat untuk mengerti yang baik dan yang jahat, supaya aku dapat memutuskan. Hikmat itu akhirnya akan melahirkan keputusan-keputusan dalam hidup kita. Jangan sampai kita lupa untuk memutuskan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Sebuah sampah atau sekantong sampah yang ditinggal, ditimbun dalam sebuah kamar lama-lama akan membusuk dan kemudian akan mengganggu bau harum dari kamar yang tadinya wangi tersebut. Lama-lama jadi bau busuk. Kalau masalah sudah kita timbang tapi tidak ada pemutusan untuk penyelesaian, akhirnya akan menimbulkan gangguan yang lain. Bapak ibu saudara yang diberi hikmat, setelah kita menimbang-nimbang, segera putuskan yang terbaik, jangan tunda-tunda. Sama seperti Yesus. Yesus pada waktu dia dihadapkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat di Bait Allah. Ahli Taurat dan orang Farisi ini membawa wanita yang sedang kedapatan berbuat zina. Dia bersetubuh bukan dengan suaminya, dengan orang lain yang tidak sah. Harusnya dirajam batu. Kemudian untuk menguji Yesus, para ahli Taurat dan orang Farisi ini membawa wanita itu dihadapkan pada Yesus dan berkata, Yesus, wanita ini berbuat zina dan harusnya wanita ini dirajam batu. Tapi Yesus justru menunduk, dia menulis-nulis di lantai Bait Allah, lantai yang keras. Dia mengatakan demikian, barang siapa tidak berdosa, lemparkanlah dahulu batu kepada wanita ini. Sangat menarik apa yang Yesus lakukan, hikmat yang luar biasa. Yesus adalah hikmat awal dan hikmat akhir. Dialah Tuhan yang berpengetahuan luar biasa. Bapak ibu saudara, Yesus tidak memutuskan itu hanya berdasarkan hukum. Harusnya wanita itu dirajam batu, biarkan dia mati, karena hukum berkata demikian. Tapi Yesus memutuskan dengan kasih anugerah, orang yang berdosa itu mendapatkan kasih Tuhan. Dia menceritakan bahwa dirinya adalah juru selamat. Dan pada waktu wanita itu ditinggalkan oleh orang-orang tua, mulai meninggalkan karena mereka tahu dosanya. Dan hanya tinggal wanita itu bersama Yesus. Wanita ini mengatakan, Guru, tidakkah engkau akan melemparkan batu? Tapi Yesus berkata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kasih anugerah akan menggerakkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita yang memiliki kasih anugerah Tuhan akan berhikmat untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Hal yang ketiga, kekayaan akan hikmat. Hikmat itu jauh lebih berharga daripada harta dunia saja. Ini yang disadari oleh Salomo di dalam kekayaannya. Dia tahu meskipun dia punya kuasa, dia punya harta, tapi ada satu hal yang harus dia lakukan sebagai raja. Tanggung jawabnya yaitu menghakimi orang-orang, memutuskan perkara orang-orang yang datang pada dia. Oleh karena itu dia berkata demikian,
Jadi karena firman Allah datang kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, tidak meminta umur panjang. Salomo tidak meminta umur panjang, Salomo tidak meminta kekayaan, dan Salomo tidak meminta nyawa musuhnya. Tetapi yang Salomo minta adalah melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku di sini adalah Tuhan yang mengatakan, akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum kau tidak ada seorang pun yang sama seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan pernah lahir atau bangkit orang seperti engkau. Artinya akan hanya ada satu Salomo saja yang punya hikmat seperti itu. Tidak ada Salomo berikutnya. Orang dunia yang berhikmat dibandingkan Salomo tidak ada apa-apanya, karena dikatakan oleh Alkitab, Salomo adalah orang yang paling berhikmat dan paling berpengertian. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana kita tahu? Harusnya seperti tadi saya katakan, semakin orang cinta Tuhan, semakin orang sering beribadah, semakin orang menghargai Tuhan, semakin orang terikat sama Tuhan, harusnya hidupnya penuh hikmat. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Alkitab memberikan ukuran yang jelas mengenai hikmat. Yakobus pasal 3 ayat 17 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama hati yang murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Orang yang berhikmat muncul hati yang murni, muncul sifat damai, sifat ramah, penurut, gampang diajar, penuh dengan kasih, buah-buah yang baik, tidak jahat, tidak munafik. Itulah yang namanya hikmat orang percaya, hikmat ilahi, kekayaan hikmat itu seperti itu. Jangan kita menjadi orang semakin beribadah, kita justru semakin tidak ramah. Semakin beribadah, kita semakin penuh dengan kebencian. Semakin beribadah, kita tidak punya belas kasih terhadap orang-orang sekitar kita. Itu artinya kita belum cari Tuhan dengan penuh rasa hormat, rasa cinta. Belajar dari seorang yang akan saya ceritakan. Ada seorang pengusaha ingin cari partner bisnis. Dia bertemu, bikin janji dengan calon partner bisnisnya ini di satu rumah makan. Di satu rumah makan itu partner bisnisnya tidak menyebutkan dia memakai pakaian apa, tetapi partner bisnisnya ini akan melihat gerak-gerik dari calon partner yang sudah diajak makan tadi. Pengusaha ini duduk di samping, dia melihat calon partnernya ini pada waktu cara dia pesan, bagaimana cara dia berbicara dengan waitress atau waiternya. Waktu dia datang makanannya, apa yang dia ucapkan kepada pelayan yang ada. Waktu dia meminta sesuatu, bagaimana cara memintanya. Ternyata partner bisnis, calon partner bisnis yang memesan makanan ini, dia manggil pelayan sini. Karena dia punya uang, dia pikir. Orang yang partner bisnis ini, calon partner bisnis ini. Kemudian dia mengatakan, aku mau pesan ini, cepat. Kemudian pada waktu makanan datang, minuman datang, dia ambil, dia tidak berterima kasih. Kemudian dia panggil kembali pelayannya, pelayan sini, ambilkan saya ini. Rasanya kurang enak. Dan kemudian setelah selesai, dia bilang, pelayan, bereskan semua ini. Kemudian setelah calon partner bisnis ini selesai makan, pengusaha tadi yang duduk di samping yang tidak diketahui tiba-tiba datang dan memperkenalkan diri. Saya adalah Bapak yang ingin mengajak Anda bekerja bersama. Lalu berjabat tangan mereka, saling berkenalan, dan kemudian mereka duduk. Pengusaha yang sudah melihat calon partner bisnisnya tadi karakternya seperti apa, mulai ngomong sama calon partner bisnisnya. Saya melihat kemampuan yang Anda tulis, rekam jejak pekerjaan Anda. Saya sangat tertarik untuk bekerja sama dengan Anda. Tapi pada waktu tadi Anda memesan makanan, bagaimana cara Anda memperlakukan pelayan? Bagaimana saat makanan datang Anda tidak mengucapkan terima kasih? Dan bagaimana saat yang namanya Anda meminta segala sesuatu dibereskan, Anda memanggil pelayan dengan kasar?
sepertinya kita tidak akan bekerja sama karena kita mempunyai sesuatu yang berbeda sekali. Akhirnya, calon partner bisnis yang membutuhkan kerjasama tadi tidak mendapatkan kerjasama yang dia inginkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita seringkali menjadi calon partner bisnis yang tidak pernah bisa bekerja sama dengan Tuhan. Karena sifat kita, karena karakter kita, karena kita tidak mau diperbaiki, tidak pernah ucap syukur, tidak pernah memperlakukan orang dengan baik. Kita pikir kita punya dan kita boleh seenaknya. Sahabat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyesalan akan datang pada akhir. Saat kita tidak berterima kasih untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk mertua kita, menantu kita, siapapun dalam keluarga, pasti akan menyesali di akhirnya. Orang yang tidak bisa menghargai bawahan-bawahannya, atasan-atasannya, pasti akan menyesal di akhirnya. Banyak orang tidak berhikmat karena dia pikir hikmat itu tidak lebih penting daripada kekayaan, daripada umur panjang. Hikmat itu tidak lebih penting daripada apa yang dia miliki. Hikmat jauh lebih penting daripada kekayaan, umur panjang, dan ketenaran. Seorang R.C. Sproul mengatakan sesuatu yang sangat baik sekali. Dia katakan bahwa hikmat itu bukan sebuah tujuan untuk mencapai kekayaan. Tapi orang yang berhikmat seringkali diganjar dengan kekayaan. Orang itu jangan pakai hikmat itu untuk cari kekayaan. Karena tujuan hikmat itu bukan kekayaan. Tujuan hikmat itu adalah kita menjadi pelayan Tuhan. Kita menjadi setia pada Tuhan. Kita mengerti rencana dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Hati yang murni, peramah, pendamai, sifat-sifat yang baik itu keluar dari hikmat. Dan kalau itu ada dalam hidup kita, seringkali hikmat-hikmat yang menghasilkan tadi akan mengganjar kita dengan hal-hal yang baik di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagai kesimpulan, jadilah bijaksana, karena kebijaksanaanlah yang akan membawa kita semua menjadi pribadi yang memberkati. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita tutup ibadah pada kesempatan kali ini. Tuhan, kami ucap syukur bahwa setiap apa yang kami dengar pada kesempatan kali ini akan jadi berkat buat kami. Beri kami hikmat, beri kami cara untuk memutuskan yang terbaik, bersikap baik terhadap orang-orang sekitar kami, sehingga kami akan jadi orang-orang yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Firman yang disampaikan biarlah menguatkan setiap kami. Mari kita akhiri ibadah kita angkat tangan kita, terima doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu, menyertai engkau untuk selamanya, untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan kekal dari Allah Roh Kudus dalam kehidupanmu, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali dalam kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ibadah sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tetaplah berhikmat, tetaplah cinta Tuhan, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati.